Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Setiawati Dewanti. Saya adalah dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini dalam mata kuliah Ekonomi Kesehatan kita akan membahas tentang Tobacconomics. Nah, Tobacco sudah kelihatannya namanya tobacco dan economics. Kita akan membahas tentang penggunaan tembakau dan biaya ekonomi dan juga evidence tentang tembakau dan dunia ekonomi. Kita lihat di sini yang banyak mispersepsi orang-orang ya. Wah, rokok itu membawa keuntungan bagi negara gitu. Nah, bisa kita lihat nih di grafik di sini. Total cost kita tuh cukup banyak. Ya, total cost atau biaya total cukup banyak. Walaupun kita bandingkan dengan pendapatan rokok yang kita dapatkan berapa 641 dolar ya, juta dolar misalnya. Nah, dari pendapatan yang kita dapatkan dibandingkan dengan pengeluaran si pemerintah dan total pengeluaran semuanya. Total pengeluaran itu termasuk total pengeluaran pemerintah dan juga individual cost ya. Kita lihat di sini, government cost ini cukup besar, malah 2 kali lipat dari tobacco revenue atau pendapatan dari tembakau. Kita lihat di sini, pemerintah mengeluarkan biaya kesehatan yang cukup tinggi, 2 kali lipat dari pendapatan pajak rokok. Dan secara total cost itu bahkan hampir 4 kali lipat atau bahkan 5 kali lipat dari pendapatan tembakau. Jadi jika ada persepsi mengatakan, oh rokok adalah malaikat pendapatan dari negara. Oh, itu salah besar karena government atau pemerintah itu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk dampak-dampak rokok dari penyakit-penyakit masyarakat yang mereka merokok di Indonesia ini ya. Kategori pembiayaan, kita lihat pembiayaan ini karena kan kita membahas tentang biaya, maka kita akan bahas juga tentang kategori pembiayaan untuk rokok ini. Kategori pembiayaan untuk biaya eksternal itu kita sebut juga biaya yang dikenakan karena rokok ini berdampak pada orang lain. Biasanya dampaknya ada second hand smoker atau perokok pasif. Yang kedua, biaya internal, biaya yang dikeluarkan oleh perokok dan termasuk keluarganya. Misalnya karena dia merokok, mungkin ada efek di paru-parunya, asma, anaknya terkena asma gitu ya, atau dia batuk-batuk tidak berkesudahan, sehingga biaya untuk dikeluarkan untuk layanan kesehatan ini karena rokok ini kita sebut sebagai biaya internal. Atau bisa kita sebut sebagai internalities, biaya internal yang dikarenakan kegagalan penerimaan informasi atau kesadaran dari perokok itu sendiri. Kita mungkin video sebelumnya pernah teman-teman lihat di eksternalitas. Nah, dalam kategori pembiayaan biaya internal ini kita sebut sebagai internalities karena dampak yang dikenakan pada biaya pribadi atau diri sendiri maupun keluarga. Lalu teman-teman setelah kita bahas tadi biaya, lalu kita akan bahas mengapa pajak tembakau. Pasti banyak nih para perokok mengatakan ngapain dipajakin sih, itu kan hak asasi, wah pajaknya mahal sekali gitu. Nah, pajak tembakau ini dikenakan adanya pembiayaan eksternalitas dari rokok atau dampaknya. Dan yang kedua, pajak tembakau ini berlaku sebagai Pigouvian tax. Mungkin di video sebelumnya kita bahas tentang eksternalitas positif, ada Pigouvian subsidies. Kalau karena ini efek eksternalitas negatif, maka kita sebut menjadi Pigouvian tax. Pigouvian tax di mana kita harus menghitung biaya dari dampak rokok untuk orang lain. Dan biaya dampak rokok orang lain itu biasanya meningkatkan biaya untuk pelayanan kesehatannya. Dia terus karena sakit terus tidak bisa berproduksi atau bekerja ya, pengurangan produktivitas bekerja karena penyakitnya atau bahkan kematian pada perokok pasif. Kita lihat dampak pajak
dan harga pada rokok. Ya, pasti teman-teman di sini akan membahas, aduh harga rokok semakin hari semakin mahal. Sekarang rata-rata 25.000, dulu boleh beli lintingan, sekarang nggak boleh beli lintingan. Nah, ini dampak pajak dan harga pada rokok juga terhadap kesehatan. Yang pertama, saat pajak rokok meningkat, akan meningkatkan harga rokok, maka penurunan jumlah perokok. Kok bisa? Iya, rata-rata meningkatkan pajak rokok, meningkatkan harga rokok. Pemerintah ingin melindungi masyarakat miskin. Mereka akan memilih lebih baik berhenti merokok daripada mereka terus merokok, terus terkena batuk dan sebagainya, sehingga penurunan jumlah perokok ini akan terjadi. Kedua, peningkatan pajak rokok akan meningkatkan harga rokok, tapi bisa mengurangi jumlah perokok pemula. Loh, siapa ini perokok pemula? Perokok pemula adalah orang yang baru mulai merokok. Dan rata-rata perokok pemula di Indonesia ini berusia mulai dari sangat-sangat dini. Bahkan kita pernah ada kasus anak kecil ya, masih umur 2 tahun, 3 tahun dia mulai merokok. Karena mencoba sisa rokok dari bapaknya, akhirnya ke craving atau berkelanjutan merokoknya. Nah, ini kita berusaha untuk mengurangi jumlah perokok pemula. Peningkatan pajak rokok kita melindungi anak-anak Indonesia untuk bisa tumbuh kembang secara baik dan maksimal. Sehingga anak-anak SD, SMP, SMA, dia tidak lagi ingin merokok karena harga rokok yang cukup tinggi. Mereka tidak afford, tidak mampu untuk membeli rokok. Yang ketiga, peningkatan pajak rokok akan meningkatkan harga rokok dan meningkatkan keinginan perokok untuk berhenti. Karena ada harganya cukup mahal, akhirnya ya wis lah aku mandek gue gitu ya. Kalau orang Jawa bilang, ya udah aku berhenti saja. Sehingga keinginan perokok untuk berhenti cukup tinggi. Nah, ini yang kita upayakan untuk bisa penurunan jumlah perokok di Indonesia. Yang terakhir, peningkatan pajak rokok bisa meningkatkan harga rokok dan mengurangi jumlah perokok pemula, sehingga berdampak pada transisi kesehatan demografi penduduk Indonesia. Kita paham bahwa Indonesia Emas 2045 harapan kita, di mana teman-teman atau adik-adik kita ini yang masih di SMA, ini adalah generasi emas kita. Dia akan meningkatkan GDP Indonesia, meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia, sehingga harapannya dengan naiknya harga rokok itu akan mengurangi jumlah perokok pemula dan transisi kesehatan demografi penduduk kita menjadi lebih baik. Berikut adalah dampak ekonomi dari pengendalian tembakau, tapi ini mitos dan fakta, ini banyak sekali mitos-mitos. Mitos yang pertama, semakin tinggi pajak rokok itu akan membahayakan masyarakat miskin. Padahal faktanya perokok untuk masyarakat miskin lebih sensitif terhadap peningkatan harga dibandingkan perokok masyarakat yang kaya. Mereka akan cenderung berhenti merokok dikarenakan harganya naik dikenakan pajak. Peningkatan kualitas kesehatan akan diarahkan untuk melindungi masyarakat miskin. Yang kedua, pajak yang lebih tinggi bisa membuat perokok itu mengubah jenis rokoknya dengan harga yang lebih murah, sehingga pemerintah ini bisa menggunakan simplifikasi sistem pajak rokok. Yang terakhir, kenaikan pajak dapat meningkatkan pendapatan pajak, di mana dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan layanan sosial untuk masyarakat miskin. Jadi kalau dinaikkan pajaknya otomatis dapat lebih banyak. Yang miskin ini yang sudah kadung kena dampaknya, yang sakit-sakit, itu akan disupport dengan kualitas kesehatan yang cukup lebih baik dan cukup baik ya. Mitos yang kedua, semakin tinggi pajak rokok menambah kasus pajak ilegal seperti smuggling. Nah, peningkatan penggelapan rokok tanpa cukai akan semakin tinggi. Rokok legal dan ilegal biasanya tidak memiliki sifat substitusi secara sempurna, sehingga harga pajak yang tinggi memang mempengaruhi jumlah rokok tanpa cukai. Nah, pengaruh utama dari rokok tanpa cukai ini bukan dari harga sebenarnya, tapi kita lihat dari penegakan hukum dan toleransi dari organisasi rokok tanpa cukai. Sehingga bukan salah pajak rokoknya ya, tapi ini salah dari penegakan hukumnya. Kalau semakin tinggi pajak rokok, maka dikuatkan di
penegakan hukumnya dan toleransi dari organisasi rokok yang tanpa cukai. Mitos yang terakhir, semakin tinggi pajak rokok akan mengurangi lapangan pekerjaan. Oh, tunggu dulu. Ini mitos yang cukup sensitif. Kita akan jelaskan di sini. Uang yang tidak dibelanjakan untuk rokok tidak akan hilang di sistem perekonomian negara. Karena tetap akan dibelanjakan, tapi di tempat yang lainnya, di alokasi produksi barang dan jasa lainnya, yang harapannya itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang sama di jenis industri lain. Dan kita lihat sekarang ini industri rokok sudah mengurangi mapras, kalau orang Jawa bilang, mengurangi banyak tenaga kerja karena mereka mengganti menjadi robot. Jadi lapangan pekerjaan dengan pajak rokok itu tidak ada hubungannya, gitu ya, karena memang uang yang kita tabung nanti akan beralih pada produk barang dan jasa yang lainnya. Contohnya ada yang dia berhenti merokok, uang rokoknya ditabung malah dia jadi umroh, ya. Ini berarti pindah ke pembelanjaan di umroh, gitu ya. Yang kedua, tinjauan tentang pembahasan penggunaan rokok biasanya lebih ekstrim, menemukan bahwa kenaikan pajak tembakau itu sebenarnya tidak menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan secara bersih, dan bahkan biasanya adanya peningkatan lapangan pekerjaan, tapi memang di sisi industri lain, karena uang itu akan semakin banyak dan multiplier efeknya itu ada di industri lain. Nah, itu adalah pembahasan kita kali ini. Demikian pembahasan tentang tentang tobacconomics, ya, yang bisa kita lihat antara tembakau dan kesehatan. Dan itu adalah tobacconomics adalah salah satu mata kuliah yang baru, ya, sehingga teman-teman bisa menikmati mempelajari tobacconomics. Baik, terima kasih semuanya. Semoga video yang saya berikan ini memberikan banyak ilmu yang bermanfaat untuk mahasiswa di sini. Dan mari kita tutup kelas kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.